Kita tahu pemerintah tidak akan menunda pilkada. Pilkada serentak tetap akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Ini tentu menjadi sebuah dilema bagi pemerintah dan juga kita semua. Karena sekali lagi pilkada di tengah pandemi tentu banyak yang harus diwaspadai, banyak yang harus dijaga. Tidak hanya oleh warga, pemerintah, pasangan calon dan juga partai politik yang juga menjadi partisipan dalam pilkada serentak. Sebelumnya kami sajikan dulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia seperti apa. Ini adalah perkembangan kasus penambahan kasus positif selama 5 hari terakhir sejak tanggal 19, 20, 21, 22 dan 23 hari ini. Kita lihat pada tanggal 19 4.168 angkanya berkisaran di angka 4.000-an ya sekarang. Kemudian pada tanggal 20 3.900, 21 4.176 dan 22 4.071 dan hari ini mencapai puncaknya 4.465. Ini sudah per hari ini sudah ada sekitar 25.000 orang, 25.498 orang yang sudah dites. Nah ini masih jauh dari harapan dari Presiden Jokowi. Kalau Anda ingat Agustus lalu Presiden Jokowi minta yang dites 30.000 orang. Tapi masih belum terjadi. Dan ini pun sebenarnya masih di bawah standar WHO. Standar WHO untuk kita sebenarnya per hari ada 35.800 tes. Tuh, masih jauh ya, yang sekarang baru 25 ribuan. Kemudian ada juga penambahan kasus meninggal dunia di Indonesia 5 hari terakhir dari 112 jiwa, 105, 124. Kita lihat agak naik ya. Masih terus naik dan ini juga masih terus dilakukan cara oleh pemerintah. Dan yang tertinggi adalah kemarin 160 jiwa meninggal dunia akibat COVID-19. Dan di tengah data yang seperti ini, penambahan kasus yang masih nyata, pandemi belum mereda, pemerintah tetap akan menjalankan pilkada serentak 2020. Jadi apa saja yang harus diwaspadai? Kami berikan dulu gambaran kasusnya seperti apa sebenarnya risiko dari beberapa wilayah yang akan mengadakan pilkada tahun 2020 ini. Jadi ada 270 wilayah yang mengadakan pilkada totalnya ya, 270 wilayah. Kemudian kalau pemilihan bupati ada 224, pemilihan wali kota ada 37, pemilihan gubernur ada 9. Totalnya itu. Dan statusnya seperti ini. Kita lihat yang zona kuning di pemilihan bupati ada 64, zona oranye 109, zona merahnya ada 23, zona hijau 28. Kemudian pemilihan wali kota ada 3 di zona kuning, 21 di zona oranye atau zona sedang ya. Kemudian ada 13 di zona merah, 0 di zona hijau. Kemudian pemilihan gubernur ada 3 di zona kuning, 4 di zona oranye, 0 di zona merah, 2 di zona hijau. Dan ini datanya terus diperbarui setiap pekan. Anda yang jika di wilayah Anda akan melakukan pilkada, Anda bisa mengecek ya seperti apa situasinya, seperti apa yang nyatanya. Anda bisa melihat datanya di sana, di sini covid19.go.id. Datanya dari situ. Dan bagaimanapun juga harus ada yang diwaspadai. Kalau misalnya sekarang ditanya, kenapa harus sekarang sih disampaikan, kan pilkadanya masih Desember. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana dengan pemilihan gubernur ya. Ini ada beberapa data terkait dengan positivity rate daerah yang melakukan pilgub ya. Jadi wilayah provinsi ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan. Jadi angka positivity rate nasional sekitar 14,2%. Per hari ini 14,2, 14,3. Dan standar WHO positivity rate adalah kurang dari 5%. Ya. Tapi kita lihat bagaimana kenyataannya di beberapa wilayah yang akan melakukan pilgub ini. Kita lihat Sumatera Barat 10,1%, Jambi 11,1%, Bengkulu 26%, kemudian Kalimantan Tengah 13,2%, Kepulauan Riau 17,6%, Kalimantan Selatan 16%, Sulawesi Tengah 14,1%, Kalimantan Utara 9,9%, Sulawesi Utara 11,1%. Jadi ini angkanya kami dapatkan juga dari pemerintah ya, dari COVID, dari Satgas. Dan bagaimanapun juga harus melihat ini angka yang mengkhawatirkan. Karena sekali lagi standar dari WHO adalah kurang dari 5%. Pertanyaan sekarang, kenapa harus disampaikan sekarang? Mungkin kalau Desember sudah membaik. Iya, mungkin. Tapi bagaimanapun sudah ada rangkaian kegiatan yang dilakukan sekarang. Anda mungkin ingat ramai-ramai dan itu apa pengaruhnya? Anda mungkin ingat pada saat pendaftaran awal September, kita lihat ada videonya. Semua ramai-ramai kumpul mendukung calon jagoannya masing-masing datang ke KPU untuk daftar. Ingat kan? Nah pada saat itu KPU kemudian mengumumkan ada sekitar 60 calon kepala daerah bahkan positif COVID-19. Nah, hari ini kita lihat, ini adalah rangkaian yang berlangsung hari ini. Hari ini ada pengumuman paslon, oke, sudah dilakukan secara online ya.
sepi, kantor KPU semua dilakukan online dan juga ditempel di mading. Tapi besok akan menjadi pembuktian nih. Besok akan menjadi pembuktian 24 September ada pengundian nomor urut paslon. Jadi KPU juga sudah menyampaikan kalau misalnya paslon bawa massa di depan, pengundian nomor urut akan diundur. Nah itu sudah diancam oleh KPU, tapi apakah akan didengarkan, apakah akan dituruti oleh pasangan calon itu juga menjadi tanda tanya ya. Besok penentuannya nih 24 September. Kalau misalnya paslon dan timnya tidak bisa bahkan menaati yang pertama ini saja, jadi kita mungkin saja masyarakat kemudian pesimis bahwa kampanye akan bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Kampanye sudah akan dimulai 26 September sampai 5 Desember. Kampanyenya seperti biasa tatap muka, kemudian bahkan kemarin juga boleh mengadakan konser. Dan ini masih belum ada aturan terbaru yang bisa mengubah itu ya. Tapi kami masih terus memperbarui data. Tapi kalau tatap muka sekarang kalau rapat umum maksimal 100 orang memang. Tatap muka terbatas maksimal 50 orang. Sudah diatur seperti itu. Kemudian ada masa tenang 6 sampai 8 Desember dan pemungutan suara baru akan berlangsung pada tanggal 9 Desember. Saat ini KPU juga masih terus menggodok aturan yang memungkinkan bisa dilakukan dan bisa diterapkan dan juga bisa disosialisasikan dalam waktu dekat. Jika Anda ingin mengikuti keramaian keriuhan pilkada di tempat Anda, kami sarankan untuk menghitung kembali risikonya ya. Hitung risikonya, gunakan masker, cuci tangan, kalau bisa selalu jauhi kerumunan apapun itu. Oke.